السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di rumah saudara kita yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di rumah saudara kita yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikatnya di tengah-tengah kita mengistighfarkan kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi pemberat dari mizan hasanat kita, timbangan amal kebaikan kita kelak nanti ada pengadilan Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ibu-ibu sekalian, yang paling pertama saya mau minta izin nih Bu, duduk di atas ini Bu. Harusnya saya duduk di bawah, Masya Allah ini Bu. Apalagi ada banyak yang di atas saya ini umurnya, bahkan mungkin mayoritas, Masya Allah. Dan yang kedua, mungkin ibu-ibu ada yang pernah melihat saya, tapi banyak mungkin yang baru pernah pertama kali ini, Masya Allah. Dan mungkin juga ada yang melihat ini anak kecil ngapain duduk di depan, Masya Allah, berani-beraninya nasihatin orang. Tapi insya Allah ta'ala tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kita sama-sama tulabul ilm, sama-sama menuntut ilmu agama insya Allah. Akhwati fid din rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan membahas satu tema. Yang tema ini setiap muslim dan muslimah harus pahami benar-benar tema ini. Karena ketika seseorang salah dalam menyikapi tema ini, maka ditakutkan dia akan terjerumus jauh dari jalan kebenaran. Ditakutkan dia tidak mendapatkan kebahagiaan hakiki dunia dan juga akhiratnya. Saya beri judul tema ini, mengejar sayap seekor nyamuk. Mengejar sayap seekor nyamuk. Ibu-ibu ketika malam hari banyak nyamuk, nggak bisa tidur nih. Tepok 1 dapat, tepok 2 dapat, 3 sampai 10. Ibu-ibu kumpulin tuh dalam plastik misalnya. Pagi-pagi datang ke pasar, jual satunya 5.000. Ada yang mau beli? Turunin deh 1.000. Ada yang mau beli? Turunin deh, gopek. Ada yang mau beli? Gratis deh, saya capek-capek nih bang, malam-malam ngecari nyamuk 10 dapat nggak bisa tidur. Gratis dikasih. Ada yang mau terima? Nggak ada ya? Subhanallah. Ada sebuah hadis yang luar biasa. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang tidak tanggung-tanggung bisa dibilang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lau kanatid dunya
ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Kalaulah seandainya dunia ini berharga dalam pandangan Allah seberat sayap seekor nyamuk, maka pastilah Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan seteguk air pun bagi orang-orang kafir. Allahu Akbar. Ini pembahasan kita, Bu, tentang masalah dunia. Bagaimana terhinanya dunia dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Bagaimana hakikat dunia itu. Dan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dan muslimah kepada dunianya. Agar dirinya bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bahagia, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat secara hakiki. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang luar biasa. Seandainya dunia ini berharga dalam pandangan Allah seberat sayap seekor nyamuk. Bayangkan, subhanallah. Saya katakan tadi tuh, nyari nyamuk pagi, capek-capek mau jual, nggak ada yang mau beli. Dikasih saja nggak ada orang menerima. Tapi subhanallah, berapa banyak orang-orang yang menggadaikan agamanya, Bu, bahkan menggadaikan surganya, hanya ingin berebut sayap seekor nyamuk ini, Bu. Betul, Bu? Betul. Berapa banyak orang-orang yang tadinya keluarga yang harmonis, luar biasa, Masya Allah. Hancur keluarga tersebut. Kakak dan adik nggak mau tegur sapa. Keponakan tidak mau datang ke paman dan bibinya hanya karena berebut apa? Warisan. Betul ya? Rasulullah SAW bersabda, ya la yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Surganya dia gadaikan, dia jual hanya mendapatkan sayap seekor nyamuk. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ibu-ibu sekalian, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui tentang hakikat dunia ini dan bagaimana menyikapinya. Karena saya katakan tadi, ketika orang tidak tahu tentang hakikat dunia dan salah dalam menyikapi dunia, menyebabkan dirinya terjauh dari jalan Allah. Menyebabkan dirinya terjauh dari jalan kebenaran. Menyebabkan dirinya terjatuh dalam kesalahan, bahkan tidak mendapatkan kebahagiaan hakiki dunia dan akhiratnya. Fitrah manusiawi, pasti cinta kepada dunianya. Betul, Bu? Ibu cinta sama dunia, Bu? Kalau ibu nggak cinta, saya minta surat tanah maksudnya kalau ibu nggak cinta. Ibu cinta nggak, Bu? Karena itu di dalam Al-Quranul Karim, ibu sekalian, tidak ada Allah Azza wa Jalla dalam satu ayat pun memuji dunia. Nggak pernah ada. Ibu bisa cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau ketemu kasih kabar saya. Nggak ada, insya Allah. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang sahih tidak pernah memuji dunia satu kali pun, nggak pernah. Saya belum pernah temukan. Dan ini dikatakan para ulama nggak pernah. Yang ada sebaliknya, Allah dan Rasulnya memberitahu bagaimana hakikat dunia ini, bagaimana terhinanya dunia ini, bagaimana bahayanya dunia ketika seorang mencintai dunianya melebihi negeri akhiratnya. Sampai-sampai Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma'ajibtu min syai'in ka'ajabi min rajulin la yahsabu hubbad dunya minal kabair. Aku tidaklah heran, tidaklah takjub kepada seseorang kecuali ketika seorang tersebut menyangka bahwa cinta kepada dunia tidak termasuk dosa besar. Bayangkan, Bu, subhanallah. Imam Hasan Al-Basri berpendapat ketika seorang cinta kepada dunia dengan sangat, bahkan melebihi cintanya kepada akhirat termasuk dosa besar. Wa imullah, kata beliau, demi Allah, inna hubbaha min akbaril kabair. Sesungguhnya cinta kepada dunia dengan sangat termasuk dosa besar. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Wa hal tatasya'abul kabair illa min ajliha. Bukankah dosa-dosa besar yang lain biasanya timbul karena ini nih, Bu, karena cinta kepada dunianya. Contohnya tadi, memutuskan tali silaturahmi, dosa besar nggak, Bu? Biasanya timbul karena berebut warisan. Contohnya lihat, pembunuhan, perampokan, pencurian, ingin berebut apa, Bu? Harta kan? Ingin mendapatkan harta. Coba lihat, Bu, orang-orang yang berebut mencari kursi anget, tanda kutip. Anda bilang kursi anget, Anda bilang kursi panas, Masya Allah. Berebut, Masya Allah, lagi ramai. Ingin mendapatkan apa? Dunia kan? Bahkan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang penting Anda bisa duduk aja. Subhanallah.
Coba lihat tuh, orang-orang yang terjerumus kepada perzinahan, khamr dan lain sebagainya, ingin merasakan kelezatan dari dunia yang haram. Betul? Wa hal tatasya'abul kabair illa min ajliha. Lihat bagaimana pemahaman Imam Hasan Basri. Bukankah dosa-dosa besar yang lain ini biasanya timbul karena ini nih? Subhanallahiladzim. Karena itu ibu sekalian, pada hari ini kita akan bahas tentang dua ini nih, Bu. Saya bagi tentang dua. Yang pertama tentang hakikat dunia, dan yang kedua setelah kita tahu hakikat dunia, bagaimana menyikapi dunia. Yang pertama tentang hakikat dunia, dan yang kedua bagaimana seharusnya sikap seorang muslim kepada dunianya setelah dia tahu tentang hakikat dunia. Mengetahui akan hakikat sesuatu, Ibu, menyebabkan diri kita tahu bagaimana bersikap dengan sesuatu tersebut. Ibu-ibu mau beli barang elektronik, contoh handphone atau apa misalnya, kulkas. Ketika ibu-ibu tahu barang ini asli nih, oh ini bagus, luar biasa, ibu tahu nih hakikat benda ini, maka ibu-ibu akan berani bayar dengan harga yang mahal, betul? Mengetahui hakikat sesuatu. Tapi kalau ibu-ibu nggak tahu nih, Bu, ini asli apa palsu nih, kayaknya bagus nih, bayar mahal, sampai rumah casingnya doang ternyata, dalamnya sudah bongkaran HP tersebut. Nangis sampai rumah tuh, Bu. Salah dalam bersikap, betul ya? Salah dalam menyikapi sesuatu karena tidak tahu tentang hakikat sesuatu. Seorang muslim dan muslimah harus mengetahui tentang hakikat dunia ini nih, sehingga dia tahu bagaimana bersikap dengan dunianya. Apa saja hakikat dunia? Yang pertama, Bu, saya akan sebutkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis. Yang pertama dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. Surah Al-Hadid surah berapa? 57. Sini hafizah semua ini, Masya Allah, ini luar biasa nih. Surah 57 ayat ke-20. Surah 57 ayat 20. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di sini ada 5 hakikat dunia. Jadi 1A, 1B, 1C, 1D gitu. Sampai 1E. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah ini. Ayat ini ayat yang luar biasa, Bu. Surah ini surah yang luar biasa. Ketika kecenderungan hati kita sedang cinta-cintanya kepada dunia, sering-sering baca ayat ini nih. Sering-sering baca ayat ini nih. Kalau bisa dihafal, tapi kalau hafal biasanya panjang, Pak Ustaz. Jawabannya biasa ada aja, Ibu. Paling enggak hafal lah surah 57 Al-Hadid ayat 20. Apa kata Allah? I'lamu, ketahuilah wahai manusia. Para ulama tafsir mengatakan aiqinu, yakinlah wahai manusia. I'lamu, ketahuilah. Tafsirannya aiqinu, yakinlah. Apa itu? Annama. Kalau ibu-ibu sering temukan dalam Al-Quran atau Al-Hadis ada kata-kata innama atau annama. Dalam bahasa Arab namanya uslub lil ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan sesuatu. Karena itu artinya harus ada kata-kata hanya atau hanyalah. Ada nggak di situ, Bu? Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Yang pertama apa? Permainan. Allahu Akbar. Permainan, la'ib. Ibu-ibu punya anak, ketika sedang bermain lupa makan nggak, Bu? Lupa kewajibannya nggak, Bu? Lupa sholat, lupa mandi. Lupa kewajibannya. Itu hakikat permainan tuh, Bu. Melalaikan.
Karena itu lanjutan ayatnya, la'ibun wa lahwun. Permainan biasa diartikan situ sendau-gurau lahwun. Lahwun itu sesuatu yang melalaikan dari kewajibannya, itu lahwun. Karena itu Allah katakan la'ibun wa lahwun, permainan yang melalaikan. Sendau-gurau pasti melalaikan kan? La'ibun wa lahwun. Ketika orang sudah bermain, biasanya lupa tuh, Bu. Lupa, subhanallah. Itu hakikat dunia tuh, Bu. Itu hakikat dunia. Ketika seseorang lebih cinta kepada dunianya ketimbang akhiratnya, pasti akan lalai dari Allah. Pasti akan lalai dari surga Allah. Pasti akan lalai dari tujuan utama Allah ciptakan di muka bumi dirinya untuk beribadah kepada Allah. Itu hakikat dunia, Bu. La'ibun wa lahwun. Permainan yang melalaikan. Subhanallah, sendau-gurau. Kemudian yang namanya permainan, ibu-ibu dulu main apa, Bu? Beda anak zaman sekarang ya. Gadget, kemudian apa? Xbox, PlayStation bagus-bagus. Ibu-ibu paling getok lele, paling tap jongkok, paling sama saya juga begitu, Bu. Galasin. Saya mau tanya, Bu. Dulu ketika kecil main permainan dulu tuh, enak nggak, Bu? Nikmat ya, nggak mau pulang-pulang lagi, Masya Allah. Tapi kalau sekarang udah ubanan, main galasin di tengah jalan sama cucunya gimana, Bu? Bukan cuma ngos-ngosan, Bu. Orang akan ngomong ini obatnya habis kali, Masya Allah nih. Belum sembuh kali, Masya Allah nih. Apa itu? Itu hakikat permainan, Bu. Ada batas masa waktunya kita menikmatinya. Tapi ada batas masa waktunya sudah enggak nikmat lagi bermain. Itu dunia, Bu. Dunia begitu. Dan itu bedanya sama akhirat, subhanallah. Dan itu bedanya sama ibadah. Ketika seseorang beribadah kepada Allah dan dia yakin dia butuh ibadah tersebut, insya Allah enggak akan pernah bosan. Contoh, Bu. Ibu setiap hari minimal baca surah Al-Fatihah 17 kali minimal. Minimal loh. Belum mendengar lagi dari seorang qari dibacakan. Pernah bosan, Bu? Kalau pernah bosan ruqyah bahaya, Bu, insya Allah. Nggak pernah, insya Allah ya. Nggak pernah. Itu akhirat bedanya, Bu. La'ibun wa lahwun. Kemudian apa? Wazinah. Perhiasan. Allahu Akbar. Yang namanya ibu-ibu biasa perempuan akhwat suka perhiasan ya. Laki-laki saja suka ngeliat permata berkilau ya. Luar biasa melihat. Ketika pertama kali melihat menyilaukan mata tuh. Subhanallah. Ibu-ibu dibelikan perhiasan, malam harinya diliatin, taruh kamar. Diliatin, taruh lemari. Tahun depan masih lihat nggak, Bu? Minta yang baru, betul ya. Itu hakikat perhiasan, Bu. Pertama kali melihat, luar biasa. Lama-kelamaan bosan. Itu dunia, Bu. Nih, ini hakikat dunia, Bu ya. Luar biasa, subhanallah. Saya katakan ayat ini. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan dunia hanya ini nih. La'ibun wa lahwun wa zinah. Perhiasan melalaikan permainan melalaikan perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan saling berbangga atau saling bermegah-megahan di antara kalian. Mobilku baru, rumahku baru, jamku baru, HP-ku baru, keren dan lain sebagainya. Berbangga di antara kalian kata Allah. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ini selanjutnya nih. Dan saling memperbanyak anak dan juga harta di antara kalian. Allahu Akbar. Saling memperbanyak harta dan juga anak-anak. Hanya ini, Bu, Allah katakan. Hanya ini dunia. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Sebagaimana air hujan yang turun. Ketika air hujan itu turun, menumbuhkan tanaman yang hijau. Para petani ketika melihatnya merasa takjub dengan tanamannya luar biasa. Tapi nggak lama tanaman tersebut menguning kemudian hancur. Wa fil akhirah kata Allah, dan di akhirat hanya ada dua, nggak ada yang ketiga, Bu. Adzabun syadid, adab yang sangat keras berupa nerakanya Allah. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ampunan dan karunia Allah berupa surganya Allah. Di akhir ayat Allah mengulang lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu, fata morgana. Ketika dari jauh dilihat nikmat, indah, luar biasa, dikejar, hilang. Hanya membuat haus dahaganya, tapi tidak bisa menghilangkan dahaga tersebut. Ini hakikat dunia yang pertama nih, Bu.
Hakikat dunia yang pertama jadi ada 1A sampai 1E nih Bu ya. 1A sampai 1E. Hakikat dunia yang kedua. Ada dua surah. Yang pertama surah An-Nazi'at. Surah 79. Ayat terakhir, ayat 46. Surah 79 ayat ke-46. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Surah An-Nazi'at, surah 79 ayat terakhir, ayat 46. Seakan-akan mereka, kata Allah, manusia, ketika mereka melihat hari kiamat, yaumul qiyamah, dahsyatnya yaumul qiyamah dengan mata kepala mereka, mereka akan mengatakan, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tidaklah kami hidup di dunia ya Allah kecuali hanya waktu sore atau waktu duha, waktu pagi. Apa itu? Sebentar. Singkat, sebentar tuh, nggak lama. Itu hakikat dunia tuh. Sebentar, singkat, tidak lama. Subhanallah. Manusia ketika mereka melihat dahsyatnya yaumul qiyamah, ketika mereka melihat neraka jahanam dengan mata kepala mereka, maka mereka akan mengatakan, tidaklah kami hidup di dunia ya Allah kecuali hanya waktu sore atau waktu duha, pagi ya Allah, singkat. Tapi ingat ibu-ibu sekalian, jangan lupa, waktu yang singkat ini yang menentukan nasib kita nanti di akhirat, mendapatkan surga Allah dan di dalamnya berbanyak kenikmatan, atau mendapatkan azab Allah berupa nerakanya Allah. Waktu yang singkat ini yang menentukan, Bu. Kita di dunia ini singkat. Subhanallah. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan bertanya nanti di yaumul qiyamah. Buka surah Al-Mu'minun, Bu. Surah 23 ayat ke-112 113. Al-Mu'minun 112 113. Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada manusia. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 112 dan 113. Allah akan bertanya kepada setiap manusia, berapa tahun kalian hidup di dunia wahai manusia? Pertanyaan Allah dalam bentuk apa? Tahun ya. Apa jawaban manusia? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Manusia akan menjawab, ya Allah, kami hidup di dunia hanya 1 hari atau setengah sebahagian dari hari. Maka tanyakanlah orang-orang yang pintar menghitung. Allahu akbar. Pertanyaan Allah dalam bentuk tahun, tapi jawaban manusia dalam bentuk hari. Jauh, luar biasa ya. Bagaimana tidak? Allah Azza wa Jalla mengatakan juga dalam surah As-Sajdah, surah ke-32, ayat ke-5. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun hitungan kalian di dunia. Surah 32 As-Sajdah ayat ke-5. Ada potongan ayat di situ. 1 hari di sisi akhirat, di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun hitungan kalian di dunia. Jadi kalau orang hidupnya 100 tahun di dunia, Bu, baru hidup 10% dari 1 harinya akhirat. Betul ya? Kalau orang Allah berikan jatah usia 60 tahun, 63 tahun seperti Rasulullah SAW, dia baru hidup 1,5 jam harinya akhirat. Dia baru hidup 1,5 jam dari hari akhirat. Allahu Akbar, subhanallah. Singkat, Bu ya. Surah As-Sajdah 32 ayat ke-5. Subhanallah, singkat, gak lama, Bu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dalam hadis yang sahih dari Tirmidzi, umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui dari itu. Beda sama umur umat terdahulu nih, Bu. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya saja berapa tahun? 950 tahun. Seceng kurang gocap, bayangin, Bu. 1000 kurang 50, bayangkan. Itu umur dakwahnya. Kata para ulama sirah, umur umat Nabi Nuh itu antara 700 sampai 1300 tahun. Kita 100 tahun aja sudah luar biasa, jarang ya. Wah, luar biasa. Umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek, subhanallah, 60 sampai 70 tahun. Yang 60 tahun tersebut atau 70 tahun tersebut enggak semuanya kita pakai ibadah loh. Ibadah mahdhah ya, saya katakan ibadah mahdhah. Contoh, ketika Allah berikan umur kita 60 tahun,
Ibu tidur berapa jam sehari? 8. 12. Tidur mulu, Masya Allah, 12 jam sini. 7-8 jam orang biasa tidur ya. 7-8 jam. Berarti sepertiga dari satu hari, betul? Cari uang, dagang, kerja di kantor, biasanya berapa jam? 7-8 jam. Jadi kalau Allah berikan jatah usia 60 tahun, 20 tahun kita pakai cari fulus, 20 tahun kita pakai buat bobo. Sisa berapa, Bu? 20. Ntar dulu belum kelar. 15 tahun lagi dipotong sebelum balik. Karena orang biasa balik kan 13 sampai 17 ya. Ambil tengah-tengah 15. Sisa berapa? 5 tahun. Ntar dulu belum kelar. 5 tahun dipotong lagi tuh, Bu. Lagi kongko-kongko, lagi duduk-duduk, lagi macet-macetan di Jakarta. Bisa habis 3-2 tahun. Sisa berapa? Ibu sholat berapa jam satu hari? 5 menit lagi. Satu sholat semenit lah. Nah, sekali. Kita ambil 2 jam lah. Misalnya sama zikirnya, sama baca Qur'annya, sama kajiannya 2 jam. Itu tuh, Bu, 2 tahun tuh, Bu. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah berikan surga Firdaus-Mu yang paling tinggi. Fahami baik-baik, Bu. Kita hidup di dunia ini sebentar, gak lama. Gak lama, subhanallahiladzim. Orang yang cerdas adalah orang yang benar-benar tahu bahwa hakikat di dunia ini tidak lama. Sehingga dia berbekal untuk kehidupan akhiratnya nanti. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengekang hawa nafsunya dan beramal untuk alam setelah kematiannya, akhirat. Wal ajiz, dan orang yang bodoh lemah, kata Rasulullah. Man ittaba'a nafsahu hawa, orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya belaka. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian berangan-angan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Sebentar, singkat, gak lama. Hakikat dunia yang ketiga. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surah 21 Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan setiap yang bernyawa pasti akan mati, pasti akan wafat. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan menjadi ujian, cobaan, fitnah. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan, kata Allah. Dalam ayat ini kita bisa ambil kesimpulan apa? Dunia ini pasti berakhir dan berputar. Dunia ini pasti berakhir dan berputar. Karena Allah katakan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Antara dua, Bu. Kita yang habis jatah kita di sini nih, habis, selesai, meninggal dunia, atau Allah Azza wa Jalla hancurkan dunia ini nanti di yaumul qiyamah. Antara dua. Pasti berakhir. Ima kita ya duluan atau dunia nanti di akhir. Yang kedua apa? Berputar. Karena Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami, kata Allah, akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Para ulama tafsir mengatakan asyarr di situ keburukan. Contohnya seperti sakit, kemiskinan, kefakiran, kesulitan hidup, waktu yang sempit. Manusia nggak suka ya ketika tertimpa ya, syarr. Wal khair, dan kebaikan. Manusia senang ketika tertimpanya. Contoh apa? Sehat, waktu luang, kekayaan, kenikmatan hidup. Apa kata Allah dua-duanya? Fitnatan. Ujian, cobaan, fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Berputar, Bu. Nggak mungkin manusia kerjanya di atas nggak turun-turun. Nggak mungkin manusia kerjanya sehat nggak pernah sakit. Nggak mungkin manusia kerjanya kaya luar biasa nggak pernah miskin. Nggak pernah fakir, tidak pernah butuh maksudnya. Nggak mungkin manusia kerjaannya apa? Waktunya luang terus nggak pernah sempit. Ya, berputar. Nggak mungkin manusia kerjaannya ketawa terus nggak pernah nangis. Nah, ini bahaya nih. Atau sebaliknya nangis mulu setiap ketemu nggak pernah ketawa. Ah, ini nggak bisa. Dunia ini pasti berputar tuh. Karena kebahagiaan yang hakiki kita akan tersenyum selamanya hanya di surga Allah Tabaraka wa Taala. Nggak ada penderitaan sedikit pun di situ.
Dan penderitaan yang hakiki, tidak ada kebahagiaan sedikit pun di neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada senyuman sedikit pun di dalamnya. Di dalam dunia pasti berputar. Karena itu kita suka bingung orang-orang yang kemudian frustasi sampai gantung diri dan sebagainya. Ini subhanallah. Ketika dirinya punya iman dalam hatinya, masalah sebesar apapun luar biasa, insya Allah ta'ala dia akan adasi. Kenapa? Karena berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang sedih, dan lain sebagainya. Yakinlah ini di dunia ini. Karena kita memang di dunia untuk dicoba, diuji, Bu. Saya pernah bahas di Albion tentang masalah ini. Tak ada penderitaan yang abadi. Maksudnya di dunia. Tidak ada penderitaan yang abadi. Kalau di neraka ada penderitaan yang abadi. Kalau di dunia nggak ada. Yang keempat. Hakikat dunia yang keempat. Kita sampai maghrib, Bu, ya? Sini, Bu, ya? Berapa sini? Yang keempat, hadis 4, 5, 6 hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia penjaranya orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Dunia penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Dunia penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Ini sahih Muslim. Kenapa Rasulullah SAW mengibaratkan penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir? Karena di dunia seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ada syariat yang seakan-akan memenjarakan dirinya. Karena orang biasa kalau narapidana, hak dan kebebasannya dibatasi, betul, Bu? Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi nggak tahu kalau penjara Indonesia nih, insya Allah. Kalau orang narapidana pasti hak dan kebebasan dibatasi tuh, nggak boleh keluar, nggak boleh ini, nggak boleh itu, telepon harus jadwal dan lain sebagainya kan, dijenguk harus ini. Pasti hak kebebasan dibatasi penjara. Maka di dalam dunia ini manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ada syariat yang seakan-akan memenjarakan dirinya, nggak boleh bebas melakukan apapun, nggak boleh berzina, nggak boleh minum khamar, nggak boleh makan riba, nggak boleh berbuat haram, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Beda sama orang-orang kafir ya, bebas melakukan apa saja itu, surga bagi mereka. Kalau mereka melakukan perbuatan dosa, datang ke pemuka agamanya, mengakui dosa, bayar, selesai. Enak bener nih subhanallah agamanya. Seorang mukmin nggak bisa seperti ini, Bu. Orang yang beriman tahu Allah Azza wa Jalla hidupkan di muka bumi ini. Ketika ana mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka ana siap diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Rasulnya. Jadi nggak ada cerita yang namanya HAM, Bu. Hak asasi manusia nggak apa-apa, nikah sejenis itu kan hak mereka. Tok kali ini apaan gitu, enak aja. Nggak bisa apa? Allah dan Rasulnya menentukan ini syariatnya nih. Ini syariat Allah nih. Maka manusia kebebasannya harus dibatasi dengan apa? Syariat Rasul, nggak boleh lepas dari syariat ini. Nggak boleh lepas. Maka ini orang yang beriman, beda sama orang kafir. Kemudian selanjutnya kata para ulama, maksud dari kata-kata penjara bagi orang-orang yang beriman dibandingkan dengan surganya Allah. Dibandingkan dengan surga Allah. Senikmat-nikmatnya orang di dunia ini, Bu. Orang yang paling nikmat di dunia dan Allah takdirkan dia masuk surga beriman. Maka kenikmatan di surga nanti itu subhanallah jauh melebihi apa yang sedikit di dunia nih, nggak ada bandingannya. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih? Allah berfirman hadis qudsi, a'dattu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku kata Allah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang mata ini belum pernah melihatnya, telinga ini belum pernah mendengarnya, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Surga. Saking indahnya surga, mata ini nggak pernah lihat keindahan itu. Telinga ini nggak pernah mendengar, hati ini nggak pernah terlintas saking indahnya surga. Jadi kenikmatan orang di dunia ini ketika dia orang beriman dan Allah takdirkan dia masuk surga, kenikmatan yang akan diterima di surga nggak ada bandingan dibandingkan dengan dunia. Dan surga bagi orang-orang kafir dibandingkan neraka Allah yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat. Orang yang paling menderita dia kafir dan Allah takdirkan dia masuk neraka.
paling menderita nih. Maka penderitaan nanti di neraka pasti jauh lebih berat daripada penderitaannya di dunia. Itu maksudnya, Bu. Jadi bisa dipahami dari sini. Dunia penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Selanjutnya, yang kelima. Yang kelima, hadis juga. Tapi tulis dulu, Bu, yang kelima ini. Apa? Hakikat dunia yang kelima tidak ada artinya, tidak ada harganya dalam pandangan Allah. Dalilnya tadi antaranya. Yang sayap seekor nyamuk. Tidak ada harganya dalam pandangan Allah. Mata'un qalil, perbendaharaan yang sedikit. Dalilnya tadi itu. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah jannatu ba'udatin masaka kafiran minha syarbata ma'in. Seandainya dunia ini berharga dalam pandangan Allah seberat sayap seekor nyamuk, pastilah Allah azza wajalla tidak akan memberikan seteguk air pun bagi orang-orang kafir. Dalil lain, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW datang dari Awali menuju ke salah satu pasar di kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW melihat ada seekor bangkai anak kambing yang kupingnya cacat. Ini hebatnya Rasulullah, di mana ada momen bisa mengajarkan umatnya, beliau ajarkan. Beliau pegang kuping dari bangkai anak kambing tersebut, mengatakan, siapa dari kalian wahai para sahabatku yang mau membeli bangkai ini seharga 1 atau 2 dirham? Ya Rasulullah, ini sudah mati, kata sahabat. Siapa dari kalian yang menginginkan ini nih? Yang mau punya kambing ini nih? Ya Rasulullah, kata sahabat, kambing ini telah mati. Kalau dia hidup nggak mungkin harganya segitu. Dia cacat. Apa kata Rasulullah? Perhatikan, Rasulullah bersumpah nih, wallahi, demi Allah, la dunya 'ala Allah ahwanu min hadza 'alaikum. Demi Allah, kata Rasulullah, dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini di mata kalian. Allahu akbar. Kalau tadi Rasulullah mengatakan sayap seekor nyamuk, yang ini apa? Bangkai kambing. Tapi coba lihat kita, Bu, berapa banyak dari kita yang berebut bangkai kambing ini, Bu, sampai gontok-gontokan, sikut-sikutan luar biasa, menggadaikan akhiratnya. Auzubillahi min dzalik. Hakikat dunia ini, Bu. Yang ke 6. Oh, enggak ngantuk berarti, Masya Allah. Yang ke 6 Rasulullah SAW bersabda, potongan hadisnya, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia manis dan hijau. Sesungguhnya dunia manis dan hijau. Sesuatu yang manis dan sesuatu yang hijau, fitrahnya manusia biasanya suka, Bu. Kue-kue itu yang manis itu biasa manusia suka, Bu, ya. Kecuali orang yang diabetes mungkin suka, tapi nggak boleh sama dokter. Sesuatu yang hijau, ketika kita lagi penat, datang ke puncak lihat hijau-hijau dingin, enak nggak, Bu? Orang Arab sampai mengatakan ini jannah fil ard nih, surga di dunia nih. Subhanallah. Itu fitrah, Bu. Manusia suka yang manis dan hijau, ya. Dalam dunia terkumpul 2 hal ini nih, Bu, bukan cuma satu, dua-duanya ada, manis dan hijau. Sehingga manusia biasanya suka luar biasa sama dunianya, subhanallah. Tapi ketika manusia tidak tahu bagaimana bermuamalah yang benar kepada dunianya, tidak mau bagaimana bersikap yang benar kepada dunianya, maka seperti dirinya meminum air laut, kata para ulama. Tidak akan pernah menghilangkan dahaganya yang ada memadaratkan dirinya dunia akhirat. Dunianya terutama. Orang minum air laut nggak pernah hilang, ya, hausnya nggak mungkin hilang, air garam. Yang kedua, ketika kebanyakan mati orang kebanyakan minum air laut. Sama seperti dunianya. Semakin dia cari, semakin dia luar biasa kepada dunia, tidak akan pernah puas, Bu. Hatta hartanya luar biasa, masya Allah, nggak akan pernah puas. Ini abdud dunia. Ini budak-budak negeri dunia. Yang ada memadaratkan diri di dunia akhirat. Yang ada memadaratkan diri di dunia akhirat, lupa kepada Allah, lupa syariat Allah, lupa ibadah dan lain sebagainya. Karena itu ketika kita sudah tahu nih, Bu, ke-6 hal ini tentang permasalahan hakikat dunia, pertanyaannya sekarang, bagaimana sikap kita kepada dunia? Ini yang paling penting, Bu. Ini kajian kita. Tadi kajian juga sebenarnya, tapi maksudnya ini intinya gitu. Bagaimana sikap kita seharusnya kepada dunia, itu yang seharusnya tuh. Setelah kita tahu hakikat dunia, insya Allah kita tahu bagaimana bersikap dengan dunia ini, kan. Yang pertama, sikap kita kepada dunia yang pertama,
Yang pertama, Bu, jadilah di dunia seperti orang asing atau perantau. Musafir. Jadilah di dunia seperti orang asing atau perantau. Musafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abdullah bin Umar, yang pada hakikatnya wasiat ini kepada diri kita semua nih. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang perantau musafir. Hadits ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadilah engkau di dunia kata Rasul seperti orang asing atau seorang musafir, perantau. Orang ketika dalam perasingannya nggak mungkin betah, Bu. Ketika ibu-ibu singgah di salah satu tempat, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana, nggak ada yang ngajak ngobrol, cuma bengong-bengong aja, betah nggak, Bu? Kalau betah harus ke psikolog, masya Allah. Fitrah manusia nggak betah ya, karena manusia biasanya berinteraksi dengan manusia yang lain kan pasti kan, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau ngapain, nggak ada yang ngajak ngobrol, bengong-bengong. Pasti nggak betah. Maka jadikan di dunia seperti itu. Nggak boleh manusia terlalu betah di dunia ini, ibu sekalian. Berapa banyak orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku ya Allah terus sampai 100 tahun, 1000 tahun ya Allah. Kalau perlu nggak mati-mati ya Allah. Ini maksa nih subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyu rajulin khair? Siapa manusia paling terbaik ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini intinya kedua nih, Bu. Bukan yang pertama. Intinya yang kedua, baik amalannya, amal saleh, amal ketaatan. Ini orang yang terbaik kata Rasulullah, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dia isi umurnya dengan amal saleh, amal ketaatan kepada Allah. Ini orang terbaik. Sahabat ini melanjutkan, ya Rasulullah, ayyu rajulin syarr? Siapa manusia paling terburuk ya Rasulullah? Kebalikannya. Man tala umruhu wa sa'a amaluhu kata Rasulullah. Siapa yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Allah berikan panjang juta usianya tapi ternyata buruk amalannya, bukan amal saleh dia lakukan, amal taleh. Amal durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah. Ini orang terburuk kata Rasulullah. Subhanallah. Karena itu ibu-ibu sekalian, ketika kita berdoa, jangan cuma doa meminta panjang umur. Kebanyakan orang gitu ya, mendoakan orang atau kita minta atau orang lain doakan kita, menurut Allah berikan panjang umur ya. Betul ya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika beliau ingin mengisi satu kajian, sebelumnya dibacakan oleh tulen oleh moderator profil beliau dan lain sebagainya. Kemudian moderator ini ketika ingin memberikan kepada syekh, beliau mendoakan. Ibu biasa ketemu orang Arab bisa doakan ini biasanya nih. Allah yutawil umruk. Mudah-mudahan Allah azza wajalla panjangkan umurmu ya syekh. Maka syekh spontan, padahal mic belum dikasih di bawah dia. Spontan langsung mengatakan alal amalis salih. Di atas amal saleh kepada Allah. Ini ulama, Bu, paham. Ketika didoakan sama orang tersebut, Allah yutawil umruk. Mudah Allah panjangkan umurmu. Langsung syekh spontan mengatakan alal amalis salih. Di atas amal saleh kepada Allah. Allahu akbar. Karena itu minta kepada Allah jangan cuma panjang umur. Kalau panjang umur jadi orang yang kedua apa gunanya? Bahkan lebih berat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kan? Tapi kalau jadi orang pertama, masya Allah, orang terbaik. Ya Allah berikanlah panjang umur di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Di atas ketaatan kepadamu alal amal saleh. Subhanallah. Maka jadikan di dunia ini jangan terlalu betah dengan dunianya, luar biasa masya Allah tuh. Sehingga berapa banyak orang-orang yang luar biasa terus supaya anak bisa hidup terus di dunia lama-lama dan sebagainya. Atau seorang perantau musafir. Ketika seorang perantau musafir ingin menuju satu daerah, dia singgah di salah satu tempat, nggak mungkin lama tempat tersebut kan. Ibu-ibu mau pulang kampung ke Surabaya, singgah di Tegal makan sate Tegal misalnya. Mungkin nggak seminggu di Tegal kok? Hah? Hanya berapa jam paling, makan, istirahat, sholat, jalan, betul kan? Karena tujuan utamanya ke Surabaya. Maka jadikan diri seperti itu, Bu. Kenapa? Karena kampung halaman asli kita di surga Allah tabaraka wa taala.
Itu kampung halaman asli kita karena ayah dan ibu kita asalnya dari sana. Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Di dunia hanya persinggahan. Kita sebagai perantau di dunia nih, sebagai musafir. Jangan terlalu betah, nggak mungkin lama di perantauan kan, nggak mungkin lama di tempat kita musafir tersebut, pasti akan meninggalkannya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke ada sebuah ruangan di samping masjid Rasulullah SAW situ, Umar hanya melihat ada sebuah tameng, baju besi, kemudian gandum untuk sebulan. Kemudian lihat Rasulullah SAW berbaring di tempat tidurnya, beralaskan sabut pohon pelepah kurma, sabut pelepah kurma. Ketika beliau bangun, beliau membuka baju atas beliau. Ketika beliau bangun, maka sabut pelepah kurma tersebut menempel di punggung beliau. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, Bu. Kalau kita tidur, bekas kita nempel di tempat tidur tuh, Bu. Saking nikmatnya tempat tidur. Nggak mau bangun-bangun lagi. Subuh lewat, habis, Masya Allah. Manusia terbaik nih, Bu. Bangun, menempel sabut pelepah kurma itu, subhanallah. Maka Umar menangis ketika melihat kejadian tersebut. Ya Rasulullah, bukankah Romawi dan Persia di atas kebatilan, kesalahan ya Rasulullah? Benar ya Umar. Bukankah kita di atas kebenaran ya Rasulullah? Benar ya Umar. Kenapa Allah Azza wa Jalla membukakan dunia luar biasa kepada mereka, tapi tidak berikan kepada kita? Engkau lihat seperti ini ya Rasulullah. Lihat, ini standarisasi Umar bin Khattab sama seperti mungkin orang zaman sekarang nih, Bu. Apa? Melihat kebahagiaan, melihat sesuatu kenikmatan hanya berdasarkan materi belaka. Kekayaan, harta yang banyak, pangkat jabatan. Subhanallah. Langsung dibenarkan, langsung memerah mukanya. Atasyukku bihadzal amr ya Ibnu Khattab? Apakah engkau ragu dengan agama ini, wahai Umar? Subhanallah. Mereka adalah satu kaum yang Allah percepat kesenangannya di dunia sehingga nggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia ya Umar? Allahu Akbar. Innama anna fid dunya mithlu karakibin. Sesungguhnya aku di dunia hanyalah seperti rakib. Rakib itu kalau zaman dulu penunggang, kuda, unta, bigal. Sekarang berarti kan mobil, pengendara. Sesungguhnya aku di dunia seperti seorang yang naik kendaraan nih, rakib. Istadhalla tahta syajaratin, yang ketika melihat sebuah pohon, aku berteduh di bawah pohon tersebut. Thumma raha, istirahat sebentar di bawah pohon tersebut. Wa tarakaha, meninggalkan pohon tersebut. Enggak lama, subhanallah. Lihat, Rasulullah membetulkan langsung tuh, Bu. Ketika standarisasi Umar bin Khattab tentang kebahagiaan, kenikmatan itu hanya materi belaka, dibetulkan langsung sama Rasulullah SAW. Dan kepada kita semua pasti, Bu. Kalau kebahagiaan hanya diukur dengan materi belaka, Bu, harusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa, Bu. Betul? Kalau kebahagiaan hanya diukur dari pangkat jabatan, harusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim. Betul, Bu? Tapi kebahagiaan itu milik Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berikan bagi orang-orang yang mencari dengan jalan yang benar. Itu Allah berikan kebahagiaan. Dengan iman dan amal saleh, Allah berikan kebahagiaan bagi mereka. Lihat, subhanallah. Jangan jadikan di dunia ini sebagai asing, orang asing. Kita asing di sini, subhanallah. Nggak mungkin betah di perasingannya. Dan jadikan di dunia sebagai perantau, musafir. Jangan benar luar biasa betah, luar biasa sampai dan lain sebagainya. Jadikan di dunia hanya sebagai perantau. Kita nggak mungkin lama di perantauan. Pasti akan kembali ke kampung halaman kita aslinya. Yang kedua, bagaimana sikap kita kepada dunia yang kedua? Jangan berebut, Bu. Jangan berebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, "Wallahi mal faqra akhsha 'alaikum," kata Rasulullah. Demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, wahai para sahabatku. Dan jelas kepada kita semua, Bu. Bayangkan ini ngomongnya, Bu, di depan para sahabat Nabi, Bu. Khairun nas, manusia terbaik yang pernah Allah tampakkan di muka bumi ini. Khairun nas. Kata Rasulullah, Pak, bukan kefakiran, bukan kemiskinan aku takutkan kepada kalian. Jadi Rasulullah nggak takut umatnya miskin, nggak takut umatnya fakir. Hadis yang mengatakan kefakiran mendekatkan seorang kepada kekufuran, hadis itu dhaif. Hadisnya lemah. Dan bertentangan dengan banyak hadis, di antaranya hadis ini nih.
Di antara ini, Rasulullah tidak takut sampai bersumpah Rasulullah, demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan aku takutkan kepada kalian. Walakin akhsha 'alaikum an tubsatu 'alaikumud dunya. Akan tetapi yang aku takutkan kepada kalian adalah ketika dunia dihamparkan di depan mata kepala kalian. Gampang cari dunia, baik yang halal ataupun yang haram. Akan tetapi kata Rasulullah, yang aku takutkan kepada kalian ini, wahai para sahabatku dan kepada kita pasti umatnya semua, ketika dunia ini dihamparkan di depan mata kepala kalian, gampang cari dunia, baik yang halal ataupun yang haram. Kama busitat man kana qablakum. Sebagaimana orang-orang terdahulu dimudahkan untuk cari dunianya. Yahudi dan Nasrani, terutama Yahudi. Menyebabkan mereka apa? Fatanafasuha kama tanafasuha. Menyebabkan mereka berlomba-lomba, berebut mencari dunianya. Subhanallah, berebut, berlomba-lomba. Menyebabkan kalian sama seperti mereka tuh. Berebut mencari dunianya, berlomba-lomba cari dunianya, berebut. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Menyebabkan kalian binasa, hancur. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu binasa ketika berebut mencari dunianya. Allahu Akbar. Hadis ini luar biasa, Bu. Menjadikan bagaimana seharusnya manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul bersikap dengan dunianya. Jangan berebut. Jangan berebut dengan dunianya, subhanallahil. Bahkan Rasul sampai bersabda apa? Ketika manusia fi ma'anal hadis, ketika manusia lari dari rizkinya sebagaimana manusia lari dari kematian, maka pasti rizkinya akan datang kepada dirinya sebagaimana kematian pasti akan datang kepada dirinya. Manusia tidak akan pernah mati di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah habis, udah kelar. Tapi subhanallah, berapa banyak manusia zaman sekarang yang berebut cari dunianya, Bu ya? Ketika satu jalan restoran semua misalnya, Bu. Coba Ibu lihat tuh. Restoran ini pakai penglaris ini, restoran yang ini pakai pesugihan ini, restoran yang ini pakai kucing begitu-begitu tuh, Bu. Betul, Bu ya? Atau toko-toko tuh di mall biasa, betul, Bu ya? Islam padahal muslim tuh banyak. Alhamdulillah min dzalik. Perbuatan syirik, Bu, bayangkan. Datang ke dukun supaya mendapatkan apa? Penglaris, supaya dapat mau berdagang supaya laku dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Rasulullah bersabda apa? Man ata kahinan aw arrafan. Barang siapa yang datang ke tukang ramal atau dukun. Zaman sekarang apa? Orang pintar, paranormal, ahli spiritual. Keren-keren bahasanya, Masya Allah, Bu. Keren-keren, luar biasa. Dukun intinya, Bu. Fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian dia membenarkan apa yang orang ini katakan nih, dukun ini katakan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini telah kufur daripada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Apalagi zaman sekarang yang paling ramai di TV, Masya Allah nih. Apa ini? Saya sampai habis, akal saya sampai habis, luar biasa tuh. Menggandakan uang luar biasa, Masya Allah. Apa ini? Subhanallahiladzim. La haula wa la quwata illa billah. Mana akal sehatnya coba? Pakai akal saja nggak ada cerita seperti itu. Apalagi pakai dalil Al-Quran dan Sunnah gitu. Haula wala quwata illa billah. Pasti bantuan jin dan lain sebagainya. Ada kliniknya di situ, ada mistisnya pasti. Tidak mungkin tidak. Rasulullah saja nggak bisa gandain uang, dia bisa. Hebat benar nih orang luar biasa nih. Cuma di Indonesia ini antik-antik kadang-kadang, subhanallah, unik-unik, Masya Allah. Tapi banyak yang percaya. Kenapa? Jalan pintas. Ini nih. Berebut dengan dunianya, berlomba-lomba cari dunia luar biasa tuh. Padahal nggak pernah dibawa mati dunianya. Ketika dunianya nggak diinfakkan ya, nggak dibawa mati dunianya. Kalau diinfakkan baru dia bawa mati dunianya terus, Masya Allah. Kalau diinfakkan baru akan bermanfaat di kuburnya maksudnya kita. Tapi itulah manusia, Bu. Orang, Bu, ibu-ibu punya rumah, kemudian halamannya luas. Tetangga ibu nitip mobil satu ke rumah ibu. Pak, saya nggak punya halaman nih, boleh nggak saya nitip mobil? Oh boleh, silakan satu. Tetangga yang lain dengar, ya, saya juga dong Pak. Tetangga yang lain dengar, saya juga Pak. Terus sampai 10. Kira-kira apa kata-kata ibu? Hah? Rumah saya bukan titipan mobil ya. Saya mau tanya, Bu.
Allah Azza wa Jalla berikan harta kepada kita, berikan anak, bahkan tubuh ini, nyawa ini titipan Allah bukan? Tapi ada satu makhluk yang ketika dititipkan, senengnya banyak titipan tersebut. Nih kita Bu, manusia. Padahal titipan orang tadi nggak bisa kita pakai tuh Bu. Mobil tadi tuh orang bisa kita pakai nggak Bu? Nggak bisa. Tapi titipan yang aslinya adalah ketika titipan yang Allah berikan kepada diri kita, kita infakkan. Au tasaddaqta fa amdait, kata Rasulullah. Atas sesuatu yang engkau sedekahkan, maka itu akan menjadi tabungan aslimu di akhirat nantinya. Itu aslinya. Tapi subhanallah, berapa banyak orang yang ketika senang bersedekah, senang apa? Menyumbang ini dan lain sebagainya. Contoh saja laki-laki ketika salat Jumat kadang-kadang serem-serem, masya Allah Bu. Kenapa? Lebih senang bawa golok daripada bawa peci. Apa yang uang yang gambarnya golok Bu? Hah? 1.000, pati murah. Yang gambarnya peci 2 kan? 100.000. Laki-laki sholat Jumat serem-serem biasa bawa golok daripada bawa peci, luar biasa. Untuk masukin 100.000 ke kotak amal tuh, istikharah dulu kali, subhanallah. Ketika masukin nih cek, ya Allah salah tuh tadi, gimana tuh ngambil tuh ya Allah. Saking bakhilnya manusia tuh Bu, saking rakusnya kepada dunia. Padahal yang kita sedekahkan itu pada hakikatnya yang kita akan tua nanti di akhirat Bu. Jangan pernah berebut. Dan bukan hanya harta nih Bu, dunia nih, bukan hanya harta. Wanita, tahta dan lain sebagainya, subhanallah, benar itu. Rasulullah SAW bersabda apa? Madhibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syarafi di dinihi. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Tidaklah 2 ekor serigala yang dimasukkan kepada seekor kambing. Kerusakannya bisa kita tahu bagaimana kambing tersebut ya. 2 ekor serigala yang lapar dimasukkan kepada seekor kambing. Rusaknya luar biasa pasti kan domba tersebut ya, kambing tersebut. Apa kata Rasulullah? Ternyata agama seseorang jauh akan lebih rusak ketika orang tersebut lebih cinta kepada harta dan kedudukan dunia. Shadaqa Rasulullah SAW. Benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW sekarang. Benar, kita lihat permata kepala kita, masya Allah, benar. Berapa banyak orang yang kalau TV benar nggak, subhanallah, cinta ditolak, dukun bertindak, masya Allah. Ini benar ini, saya lihat depan mata kepala saya Bu, betul. Orang yang ketika ada satu akhwat perempuan, orang ini datang melamar, nggak diterima, mungkin nggak serak, mungkin tidak istikharah, tidak dimudahkan oleh Allah, ditolak dengan cara yang baik. Nggak lama datang seorang laki-laki yang diterima sama keluarga ini gitu. Maka yang pertama atau yang ini nggak terima gitu. Sehingga wanita ini disihir. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya semua seperti orang apa? Orang yang kena penyakit kulit jadi. Wanita. Berebut dunianya, betul? Ingat nih, jangan berebut kata Rasulullah. Jangan berebut, semua telah Allah berikan jatah masing-masing. Nggak mungkin mati seseorang kecuali rezekinya selesai. Bahkan manusia kalah sama tawakalnya burung Bu. Kalah sama tawakalnya burung. Apa kata Rasulullah SAW? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulih, sebenar-benar tawakal, maka pastilah kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana diberikan rezekinya seekor burung. Bagaimana burung cari rezekinya? Pergi pagi hari dalam perutnya kosong, pulang sore hari dalam perutnya kenyang, bahkan bisa memberikan kepada anggota keluarganya. Lihat, pergi pagi hari, pulang sore, bukan pulang jam 12 Bu ya. Pergi pagi, pulang sore, bukan pulang jam 12. Karena masalah rezeki ibu-ibu sekalian, ada sangkut pautnya sama hebat kerjaan kita dan lain sebagainya. Itu hanya asbab. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan segala urusannya. Berikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi ini salahnya kita nih Bu. Kita hanya memandang rezeki itu hanya sempit saja tentang masalah fulus, materi belaka. Salah Bu. Salah luar biasa ini. Rezeki bukan hanya apa? Bukan hanya materi. Coba saya mau tanya Bu, nafas yang Allah berikan sama ibu.
Rizki bukan sehat yang Allah berikan kepada kita. Orang banyak bergelimang harta luar biasa, tapi ketika masuk rumah sakit, Pak, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nikmatnya subhanallah. Garam, gula, nikmat bukan? Kalau orang nggak boleh makan garam, gula gimana tuh? Harta yang banyak, nggak boleh kasih makan garam, gula. Rizki bukan? Tapi kita hanya sempit memandang rizki hanya sekadar materi belaka, subhanallah. Nikmat Islam, iman dalam hati kita, a'zamun nikmah kata para ulama. Nikmat yang paling besar, yang paling luar biasa dalam yang Allah berikan kepada diri kita, Islam, iman. Maka kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau hidupkan ana dalam keadaan Islam, ya Allah. Dan lain sebagainya. Jangan pernah berebut dengan dunianya, karena seseorang yang berebut dengan dunianya pasti akan terjauh dari jalan kebenaran. Pasti akan masuk ke satu samudera yang luar biasa, nggak bertepi mungkin samudera tersebut. Dia akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berebut dengan dunia. Yang ketiga, sikap kita kepada dunia, jangan jadikan ambisi terbesar atau tujuan utama. Jangan jadikan dunia ini jangan jadikan dunia ini sebagai ambisi terbesar atau tujuan utama. Jangan jadikan dunia ini sebagai ambisi terbesar atau tujuan utama. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, potongan doa yang aslinya doa ini panjang. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Jangan jadikan dunia kami sebagai ambisi atau tujuan terbesar kami, ambisi terbesar, tujuan utama kami, ya Allah. Dan jangan jadikan sebagai puncak dari ilmu kami. Ini potongan doa, Bu. Yang aslinya doanya panjang ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma abqaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalana wa ansurna 'ala man 'adana. Wala taj'al musibatana fi dinina. Kan saya bilang panjang, Bu. Tapi Ibu doa potongan ini boleh gitu maksudnya. Ibu-ibu nggak pernah doa ini? Kelihatan sudah pada cinta akhirat, Masya Allah, nggak pernah doa. Yakin. Saya tulis, Bu ya. Bisa. Ini saya tulis Arabnya, Bu. Tapi tulisan saya jelek, Bu. Hatta ini malah. Nih, Bu ya. Allahumma, ini saya katakan potongan doa ya, saya titik di sini. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya. Wa la taj'alid dunya, selanjutnya. Yang kelihatan? Ngelihat yang depan nanti insyaallah saya hapus nih. Wala taj'alid dunya akbar hammina.
Akbara hammina wala mablagha ilmina. Wala mablagha ilmina. Baca nggak nih, Bu? Boleh ditulis, nggak boleh dipoto. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ini potongan doa dari doa yang panjang Rasulullah SAW yang disyariatkan kita untuk doa ini, Bu. Karena doanya luar biasa nih, Masya Allah. Udah belum, Bu? Saya nanti baru tekan. Sudah? Ya Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Karena musibah paling besar musibah di agama, Bu. Jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Jangan jadikan musibah kami dalam agama kami, karena musibah terbesar adalah musibah ketika Allah berikan di agama. Tapi banyak orang nggak sadar, Ibu. Tsunami, banjir bandang besar itu, Masya Allah. Tapi ketika iman dan ketakwaan seseorang turun, bahkan hilang, na'udzubillah, itu musibah terbesar manusia, Bu. Tapi manusia jarang pahami ini, jarang sadari. Karena itu Rasulullah bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Kemudian, wala taj'alid dunya akbara hammina. Dan jangan jadikan dunia, ini nih, jangan jadikan dunia ham. Jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar atau tujuan utama kami. Jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar atau tujuan utama kami. Jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar atau tujuan utama kami. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Dan jangan jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Doa Rasulullah SAW yang sangat luar biasa bagus kita doa kepada Allah agar selalu menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, ambisi terbesar, mengecilkan dunia. Ini saya lupa, kalau nggak salah Tirmidzi kalau nggak salah. Saya katakan ini hadis yang ini riwayat yang panjang, doa yang panjang Rasulullah SAW. Dan hadis ini sebenarnya sering dibaca oleh biasanya khatib Jumat ketika mau selesai gitu. Sudah? Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami, jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama atau ambisi terbesar kami, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Karena puncak ilmu kita harus negeri akhirat, harus agama. Berapa banyak orang yang pintar urusan dunianya, luar biasa, Masya Allah pintar ketika ditanya dunia, ketika ditanya ilmu dunia, ketika ditanya tentang masalah mencari uang dan lain sebagainya, ketika ditanya ada berapa rukun salat bingung. Ketika ditanya ada berapa syarat la ilaha illallah, mereka menggelengkan kepala mereka. Jadi naudzubillah, Rasulullah bersabda apa? Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Hakim. Sesungguhnya Allah murka, marah kepada seseorang yang pintar akan urusan dunianya tapi bodoh akan perkara agama dan akhiratnya. Naudzubillah. Murka, bayangkan Allah murka kepada orang yang pintar urusan dunia tapi bodoh akan perkara agama akhiratnya. Maka jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar atau tujuan utama kami, Masya Allah. Karena tujuan utama kita tidak lain tidak bukan negeri akhirat, surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini sering ada fenomena yang terjadi kepada orang tua atau kakek nenek kepada anak cucunya, Bu.
Saya mau tanya, ibu sering dengar nggak ini? Atau jangan-jangan ibu sering nasihati anak seperti ini? Nak, cari duniamu, jangan lupa akhiratmu. Betul? Kita sering dengar ya? Kita sering dengar ya? Cari duniamu, jangan lupa akhiratmu. Cari dunia, tapi jangan lupa sholat, jangan lupa puasa. Tapi yang pertama cari dunia. Buka surat Al-Qasas ayat 77. Surah 28 Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita sering bolak-balik ayat nih, Bu. Carilah oleh kalian negeri akhirat kalian, kata Allah. Tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia. Karena kalian hidup di dunia, jangan lupa. Nasihat ayah dan ibu, kakek nenek kepada anak cucunya. Nah, cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Tapi Allah katakan cari akhirat, jangan lupa dunia. Kalau cari dunia jangan lupa akhirat, mana yang prioritas, Bu? Cari dunia nih, jangan lupa akhirat. Mana yang prioritas berarti? Dunia. Kalau cari akhirat jangan lupa dunia, mana yang prioritas? Kita sering bolak-balik ayat, Masya Allah, luar biasa nih. Harusnya nasihati kepada anak cucu kita, Pak. Nah, cari akhiratmu, duniamu, insya Allah akan ikut. Itu harusnya, Bu. Cari akhiratmu, duniamu, insya Allah akan mengikuti. Subhanallah. Bukan berarti seorang tidak boleh mencari ma'isyah, wajib baginya, apalagi kepala keluarga, luar biasa. Tidak boleh seorang berpangku tangan kepada orang lain, meminta-minta, haram hukumnya. Jangan lupakan nasib kalian di dunia, tapi jangan jadikan tujuan utama. Jangan jadikan tujuan utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Hadisnya ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Walaupun redaksi hadis lain ada yang dhaif, tapi hadis ini sahih nih, redaksi ini. Lihat, kita bisa membandingkan antara abdud dunia wa abdul akhirah, budak negeri dunia dan hamba negeri akhirat dari hadis ini. Apa kata Rasulullah? Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, tadi tuh, ambisi terbesar, tujuan utamanya. Barang siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, ambisi terbesarnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan berikan kefakiran di depan kedua matanya. Allah akan jadikan kefakiran, selalu merasa kurang, selalu merasa butuh di depan kedua matanya. Walaupun hartanya berlimpah luar biasa, selalu kurang, selalu merasa butuh. Ketika seorang tujuan utamanya dunia. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan apa? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Karena itu ketika kita lihat, coba ketika urusan kita nggak kelar-kelar dan sebagainya, coba lihat niat kita apa sih itu? Jangan-jangan hanya dunia saja, atau jangan-jangan lebih besar dunia ketimbang akhirat. Coba lihat tujuan kita tuh, lihat niat kita. Karena Allah katakan farraqallahu alaihi syamlahu, Allah akan cerai-beraikan segala urusannya orang yang tujuannya dunia. Kemudian apa? Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia datang kepadanya hanya sekedarnya saja. Atau mungkin banyak dunia datang kepadanya, tapi nggak ada barakahnya dalam dunia tersebut. Apa gunanya? Dunia datang kepadanya hanya sekedarnya saja, hanya yang ditakdirkan Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Ini abdud dunia, budak-budak dari negeri dunia, Bu ya. Lanjutan hadisnya, perhatikan, Bu. Wa man kanatil akhiratu niyyatuhu aw hammahu, barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, ambisi terbesarnya, buka mata pagi hari, yang dia pikirkan bagaimana mendapatkan surga Allah hari ini, bagaimana mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah hari ini. Itu yang difikirkan, subhanallah. Apa kata Rasulullah? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya. Ghina, kekayaan, kecukupan dalam hatinya Allah berikan. Dan ini kekayaan hakiki nih, Bu. Ini kekayaan ya,
hakiki. Rasul bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi, walakin ghina nafs." Bukan yang namanya kekayaan yang hakiki ketika seorang kaya harta luar biasa, bukan. Tapi ketika hatinya kaya, Allah berikan kekayaan dalam hatinya, ini kekayaan hakiki, kata Rasulullah. Orang yang cinta akhirat, tujuan utamanya akhirat, Allah akan masukkan dalam hatinya kecukupan, kekayaan. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah akan satukan segala urusannya, mudahkan. Nggak perlu event organizer, masya Allah. Allah yang satukan. Allah yang satukan, subhanallah. Jama'allahu syamlahu. Allah yang akan satukan segala urusannya, mudahkan. Yang terakhir apa? Ini luar biasa, Bu. Walam ya'ti minad dunya wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dirinya dalam keadaan hina dan tunduk. Jauh, Bu, ya? Jauh, masya Allah. Dan dunia akan datang kepada dirinya dalam keadaan hina dan tunduk. Di sini Hasan Sahih, Ibnu Majah, ada juga Tirmidzi. Subhanallah. Jadi jadikan tujuan utama kita adalah negeri akhirat. Kita sering berdoa kepada Allah, Bu. Ini yang menarik, subhanallah. Kita sering doa kepada Allah. Doa yang saya yakin insya Allah setiap muslim hafal doa ini. Apa, Bu? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kepada dunia kami hasanah, kebaikan. Berikanlah kepada akhirat kami hasanah, kebaikan. Dan lindungi kami dari api neraka, ya Allah. Oh, berarti dari ayat ini, doa ini dalam surat Al-Baqarah, ya. Dalam ayat ini, dalam doa ini berarti kita bisa ambil kesimpulan dunia dan akhirat harus seimbang 50-50. Betul, Bu? Salah. Itu namanya pancingan namanya, Bu. Salah, Bu. Baru diomongin apa tadi? Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama. Yang namanya tujuan utama mungkin nggak ada dibagi. Nah, Bu, 50-50 bagi bukan tujuan utama, ya. 50 bukan ambisi terbesar, ya. Ini banyak orang doa ini, dan saya yakin hafal semua insya Allah, tapi tidak paham akan makna doa ini. Banyak orang yang berdoa dengan doa ini tapi nggak paham makna dari doa ini, sehingga Allah nggak berikan apa dari doa ini, maksudnya apa gitu. Dalam doa ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa dunia berarti harus 50, akhirat 50, salah ini. Kita jadikan dunia ini, kata ahli syair apa? Wa innamad dunya lahum mi'baru. Dan jadikan dunia ini seperti mi'bar, qantarah, jisr, jembatan yang menghubungkan diri kita dengan negeri akhirat. Kita bangun jembatannya bagus nggak nih? Kalau kita bangun, kita akan menyeberangi ini sampai ke negeri akhirat gampang, insya Allah. Tapi kalau kita bangun jembatannya buruk, jangan kaget ketika terpeleset jatuh ke neraka Allah. Jadikan di dunia ini seperti ladang bercocok tanam yang akan kita tuai nanti di negeri akhirat. Jadi jadikan tujuan utama. Atau tadi 50-50, kita ambil misal nih, Bu, misal benar deh. 50-50, ya. Misal benar, saya mau tanya, Bu. Cari fulus ibu-ibu, cari fulus orang-orang biasa berapa jam? Cari fulus orang, cari uang biasa berapa jam satu hari kerja dagang? 8 jam. Ambil 6 deh misalnya deh. Sholat, puasa, masya Allah berapa jam biasanya? Kajian biasa berapa jam? 2 jam, 3 jam deh. Katanya seimbang, Bu. Katanya 50-50, masya Allah. Mana 50-50-nya, masya Allah. Karena itu ibu sekalian, salah orang-orang yang memahami ketika dunia dan akhirat harus imbang. Salah, ini luar biasa, Bu. Ini doanya nih. Ini doanya. Dan tadi hadisnya tuh. Ketika orang memikirkan akhirat dan lain sebagainya, saya katakan ya, bukan berarti tidak boleh mencari dunia. Cari duniamu, luar biasa. Cari. Tapi jangan lupa tujuan utama kita, ambisi terbesar kita adalah akhirat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka saya katakan, Bu, contoh. Dari doa tadi sering orang mengatakan, oh berarti Ustaz gimana? Kan di situ kan dunia katakan hasanah, Ustaz. Tayyib. Ibu-ibu buka buku tafsir insyaallah. Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Ibnu Jarir At-Tabari, As-Sa'di, Al-Aisar, Al-Jazairi. Ibu buka buku tafsir. Sampai detik ini saya belum pernah temukan ulama yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada dunia kami hasanah. Oh berarti kenikmatan dunia, harta kekayaan besar luar biasa. Sampai detik ini saya belum pernah temukan. Itu
Terus apa tafsirannya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada dunia kami hasanah. Tafsiran pertama, Al-Imam Hasan Al-Basri menafsirkan hasanah di situ adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Tafsiran pertama. Ini tafsiran Imam Hasan Al-Basri. Tafsiran kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada dunia kami hasanah. Hasanah di sini imam yang lain mengatakan al-iman wal amal salih. Dimudahkan untuk beriman dan beramal salih. Dimudahkan untuk beriman dan beramal salih. Untuk apa seseorang harta kekayaan banyak, apa yang dia mau dia dapatkan di dunia, tapi nggak beriman, nggak beramal saleh, apa gunanya? Al-iman wal amalus saleh. Yang ketiga, tafsiran ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada dunia kami hasanah, kebaikan. Tafsiran ketiga, insyirahus sadri wa itmi'nanul qalbi, lapangnya dada dan ketenangan hati. Lapangnya dada dan ketenangan hati. Ini kebaikan di dunia bukan, Bu? Saya mau tanya sama Ibu pilih mana? Diberikan harta kekayaan luar biasa, diberikan apa yang Ibu mau dapat, tapi nggak dikasih ketenangan hati. Di dunia ini nggak dikasih ketenangan hati satu saja, Bu. Enak nggak, Bu? Itu hasanah, Bu. Saya mau tanya, dari 3 tafsir ini saja, belum yang lain ya. Dari 3 tafsir ini saja, ada nggak yang nyambung dengan dunia? Kok 50-50, Masya Allah. Itu Masya Allah luar biasa. Karena jangan jadikan dunia ini sebagai ambisi terbesar. Yang keempat, sikap kita kepada dunia yang keempat, zuhudlah kepada dunia. Zuhudlah kepada dunia. Nah, makanya tenang, sabar. Tenang. Saya jelasin, insya Allah, tenang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Imam Tirmidzi, hadis ini ada yang mengatakan hasan, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan, tapi sepakat ulama makna hadis ini benar. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian kepada dunia, pasti Allah akan mencintai kalian. Ini diantara cara mendatangkan cinta Allah kepada diri kita. Zuhud kepada dunia. Banyak orang yang salah sangka, salah persepsi tentang masalah zuhud ini nih. Banyak orang mengatakan zuhud berarti harus miskin. Salah. Banyak orang mengatakan zuhud itu berarti harus pakainya jelek, kerjaannya di masjid aja. Ini salah besar. Salah besar. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ditanya, ya Imam, ada orang yang punya 1000 dinar. Bisakah orang ini zuhud ya Imam? Kata Imam Ahmad, bisa. Bagaimana? 1000 dinar itu 1 dinar, Bu, 4,25 gram. 1 gram emas sekarang berapa? 500.000 ya? 500.000 apa? Hafal Masya Allah gram emas. Coba 500.000 kalau 4, kita ambil 2 juta lah, misalnya kalau 4 gram ya, 2 juta. Kalau 1000 dinar berarti berapa? 2M, betul? Ya Imam, orang yang punya 2M nih, 2M, bisa zuhud nggak? Oh bisa, kata Imam Ahmad. 2 syaratnya. 2 syarat, tapi syaratnya berat Ibu. Yang pertama, ketika hartanya bertambah tidak senang. Yang kedua, ketika hartanya berkurang nggak sedih. Orang yang punya 2M, kemudian hartanya bertambah nggak senang, ini mungkin masih agak bisa insya Allah gitu mungkin. Tapi kalau yang kedua nih, hartanya berkurang nggak sedih, dari 2M jadi 2 juta, ngomong sama tembok tuh, Masya Allah tuh. Aku 10 sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an yang dijamin surga, kebanyakan orang kaya loh. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Abdurrahman ibn Auf dan lain sebagainya. Mayoritas mereka orang kaya loh, bukan orang nggak punya, orang punya. Tapi itu bedanya mereka sama kita tuh. Harta kekayaan mereka nggak sampai masuk ke dalam hati mereka, cuma di tangan. Harta kekayaan mereka gunakan benar-benar untuk mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pengertian zuhud yang pertama, Bu.
Ini pengertian zuhud yang pertama apa? Menjadikan akhirat di hati dan dunia di tangan. Tadi contohnya. Imam Muhammad ditanya ya, bisa zuhud nggak ya? Bisa. 2 syaratnya. Ini 2 ini berat nih, masya Allah. Allahu musta'an, subhanallah. Karena sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati ketika hilang pasti sedih itu fitrah manusia. Keluarga misalnya yang kita cintai kan, suami, istri, anak, saudara dan sebagainya. Ketika hilang pasti sedih, nangis kita kan? Karena sudah masuk ke dalam hati kita. Ketika dunia sudah masuk ke hati kita, hilang, sedih pasti. Nabi Muhammad mengatakan tadi luar biasa pemahaman Imam Muhammad tentang masalah ini, subhanallah. Bertambah nggak sedih, berkurang juga nggak sedih. Karena dia tahu dunia cuma di tangannya. Ketika hilang cari lagi. Bisa nggak bu? Berusaha. Insya Allah berusaha. Yang paling penting apa? Berusahanya. Paling penting bukan kemudian oh itu kan imam, itu kan masya Allah bukan gitu. Ah ini repot kalau begini nih. Ini repot kalau begini nih. Tapi apa? Allah tidak melihat hasil bu. Tapi Allah Azza wa Jalla melihat bagaimana usaha kita yang keras untuk mendapatkan itu. Hasil urusan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana usaha kita kepada Allah ketika kita yakin, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan di dalamnya. Menjadikan akhirat di hatinya dan dunia di tangannya, subhanallah. Karena itu subhanallah ketika akhirat sudah masuk ke hati, sedih ketika hilang tuh bu. Bukan sebaliknya ketika ada disuruh sedekah macam-macam, oh antum duluan silakan. Suruh sedekah duluan, masya Allah. Ithar, tahu ithar bu? Ithar, mendahulukan orang lain itu dalam perkara muamalah, bukan perkara ibadah. Perkara ibadah nggak boleh, haram hukumnya. Perkara muamalah sangat dianjurkan luar biasa. Ketika contoh laki-laki nih, ada soft pertama kosong, Pak silakan Pak. Dia zaman sekarang kan? Salah, kita maju itu akhirat kita tuh. Orang di sumbangan dan sebagainya, silakan antum duluan, anak belakangan. Berlomba-lomba pasti di khairat, karena itu akhirat kita tuh. Karena itu akhirat kita. Mendahulukan orang dalam perkara ibadah nggak boleh, tapi dalam perkara muamalah dunia sangat dianjurkan luar biasa. Mungkin nggak bu orang proyek sama proyek dapat nih sampai gontok-gontokan, sampai sikut-sikutan, ente duluan deh silakan nggak apa-apa. Ada juga masya Allah, teman nggak banyak. Tidak semua yang Allah berikan taufik ini, tidak semua Allah berikan hidayah. Nah dan sebagainya, subhanallah. Menjadikan akhirat di hatinya dan dunia di tangan. Jadi ketika dunia itu lepas di tangan jadi lagi gampang, tapi ketika akhirat lepas, Allah Akbar. Saya mau tanya ibu, ketika pagi hari buka lemari, perhiasan yang sangat dia sayangi hilang. Waliyadzubillah. Sedih nggak bu? Pak Rame. Apa? Bu, sedih nggak bu? Bukan sedih bu, masuk IGD. Bukan cuma sedih, masya Allah bu. Saya mau tanya sekarang bu, ketika seseorang tidur mungkin larut malam kecapean, pagi hari dia bangun telat, nggak bisa dapat sholat qabliyah subuh. Yang kata Rasulullah, rak'ata al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernahkah kita menangis bersedih ketika kehilangan 2 rakaat sebelum subuh? Kenapa? Karena akhirat kita belum masuk ke dalam hati kita, baru di tangan. Akhirat kita belum sampai masuk ke dalam hati. Sebaliknya dunia benar-benar terpatri kuat dalam hati kita, sehingga ketika dunia itu hilang, sedih luar biasa. Seorang ulama salaf pernah ketinggalan 1 kali dalam seumur hidupnya sholat subuh berjamaah. Dan ini ada uzur. Kenapa? Karena kemarinnya anaknya baru meninggal. Mungkin banyak orang yang melayat, mengucapkan bela sungkawa dan sebagainya. Mungkin capek tidur malam hari. Paginya telat, gak bisa sholat berjamaah subuh di masjid. Apa kata ulama ini? Mana orang-orang yang kemarin bertakziah datang kepada diriku. Al-yaum musibati a'zam. Hari ini musibahku lebih besar daripada yang kemarin. Allahu Akbar. Anaknya meninggal padahal. Anak musibah dunia, musibah agama bu. Anak dunia atau agama? Anak titipan bukan bu? Ketika seseorang hilang tadi itu akhirat, nggak bisa salat berjamaah di masjid. Akhirat atau dunia? Ini luar biasa bu ya.
Ketika saya baca athar ini, Allah Akbar, di mana kita? Di mana kita dibandingkan para mereka? Dibandingkan para salafus saleh terdahulu, Masya Allah. Yang benar-benar zuhud kepada dunia. Ini pengertian zuhud yang pertama nih. Menjadikan akhirat di hati dan dunia di tangan. Yang kedua, pengertian zuhud yang kedua, tafadhulil akhirah ala dunia, lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Ini pengertian zuhud yang kedua. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Itu pengertian zuhud yang kedua kata para ulama. Banyak sebenarnya pengertian zuhud, tapi insya Allah 3 ini bisa mencukupi lah. Yang kedua ini nih. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Bisa nggak kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu? Wah, bisa Ustaz, Anda lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Saya mau tanya. Ketika ibu-ibu datang mau kajian sini nih, mau evolusi nih. Pas mau naik mobil, naik motor dan sebagainya, masuk SMS Shell 90%, hanya sampai jam setengah 12. Barang yang kita butuhkan. Mana yang kita dahulukan, Bu? Kajian setengah jam pulang. Saya nggak bisa ngomong, luar biasa nih. Dapat aja ibu-ibu jawabannya, subhanallahilazim. Oh, kajian minggu depan masih ada. Ini cuma sampai jam setengah 12 nih, barang yang kita butuhkan lagi. Bu, kalau kita mengutamakan dunia ketimbang akhirat, belum zuhud berarti jawabannya. Betul. Yang ketiga, pengertian zuhud yang ketiga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan. Pengertian zuhud yang ketiga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, zuhud tarkuhu ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di negeri akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di negeri akhirat. Ketika kita tahu ini nggak ada manfaatnya nih buat akhirat ana nih, ana tinggalkan. Ini zuhud. Dan ini berat juga, Bu, insyaallah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di negeri akhirat. Apa itu? Ana, nih kaidah nih, Bu. Apa istilahnya, prinsip. Saya istilahnya kalau kita katakan pada diri sendiri, ana tidak mau capek, nggak mau letih, nggak mau mengeluarkan keringat kecuali di dalamnya ada surga Allah. Subhanallah. Ketika di dalamnya ada sia-sia atau bahkan naudzubillah mengandung durhaka, minta maaf, ana tinggalkan. Ini zuhud. Ketika ibu-ibu mau nonton sesuatu gosip, apa dalamnya, Bu? Saya mau tanya. Riba, fitnah. Naudzubillah, lihat. 2 jam, Bu. Di TV banyak ya. Wah, sebanyak, tinggal pilih tuh, Bu. Setiap hari ada kali. Kali sih nggak tahu, Masya Allah. Ketika ibu mau nonton nih, tanya, ini ada manfaatnya nggak sama akhirat ana nih? Tanya sama diri kita nih. Oh, ini nggak mungkin kita sambungkan. Kalau perkara mubah masih bisa disambungkan. Contoh, tidur, makan, olahraga masih bisa. Ketika ibu-ibu contoh misalnya makan nih, dengan makan ini mudah-mudahan ana lebih kuat untuk beribadah kepada Allah. 1, dapat pahala. Dengan ibadah ini insyaallah taala kedepannya ana bisa tahajud nanti malam. Yang ketiga, ana dengan makan ini ana hanya makan yang halal, nggak mau yang haram, dapat 3. Yang keempat, yang kelima, terus dengan niat yang saleh, kata para ulama, kullul mubahat ma'an nawayas salihat takunu ibadat. Setiap perkara yang mubah yang diiringi dibarengi dengan niat yang saleh jadi perkara ibadah. Mubah semua tuh kan, olahraga, makan, mandi, mubah semua tuh. Tapi kalau kita tanam niat yang saleh sebanyak-banyaknya kita tanam, maka kita dapat pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Itu mubah. Tapi kalau satu ini nih, bisa nggak kita nyambungin ke akhirat, Bu? Mau kemana-mana nggak bakal ketemu, Masya Allah. Ghibah, fitnah coba. Mau kemana pun nggak akan ketemu, beda gitu. Kalau mubah masih bisa kita sambungkan kan? Tidur, lain sebagainya itu mubah gitu. Anda tidur, yang pertama untuk memberikan hak pada badan, karena badan punya hak kan. Yang kedua, mudah-mudahan bisa bangun tahajud ketika tidur awal. Yang ketiga, kedepannya mudah-mudahan bisa berdakwah di jalan Allah ketika bangun, bisa ibadah lagi kuat kepada Allah.
dan lain sebagainya. Semakin banyak kita tanam niat yang saleh, semakin banyak kita dapat pahala. Tapi jarang kita lakukan ibu biasanya. Otomatis biasa jalan bu ya. Masak ibu-ibu bu, masak. Bisa menilai, bisa mendapatkan pahala besar luar biasa ketika ibu niatkan yang pertama tadi tuh. Ini tugas ibu-ibu sebagai istri, melayani suami dan anak-anak kan. Yang kedua, anak masak ini hanya masak yang halal, nggak boleh yang haram. Karena Allah dan Rasulullah katakan itu. Anak masak yang halal. Yang ketiga, menolong dengan niat menjadi barakah kepada anak dan istri, kepada suami dan anak-anak nantinya. Mereka nantinya bisa beribadah lagi kepada Allah. Yang keempat, yang kelima, yang keenam terus. Perkara mubah masih bisa dijadikan ibadah dengan niat yang salehah. Tapi kalau perkara yang satu ini atau perkara yang lain yang tidak ada manfaatnya atau mengandung dosa di dalamnya, nggak mungkin kita bisa sambungkan kepada negeri akhirat, betul? Ketika kita tinggalkan ini orang zuhud. Dan ini lebih berat insya Allah nih. Ini zuhud insya Allah. Karena itu Rasul sampai bersabda, zuhudlah kalian di dunia, maka Allah akan mencintai kalian. Yang kelima, yang terakhir, sikap kita kepada dunia. Yang kelima, yang terakhir, jangan membuang-buang waktu di dunia. Jangan membuang-buang waktu di dunia. Jangan pernah buang-buang waktu kita di dunia bu dengan hal-hal perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Karena waktu ini, usia yang Allah berikan kepada kita adalah modal yang sangat berharga luar biasa. Yang usia ini Allah akan tanya nanti di akhirat, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, usianya, waktunya untuk apa dihabiskan jatah usianya di dunia. Satu pertanyaan khusus nanti di akhirat. Usia yang Allah berikan kepada kita, modal yang sangat berharga yang Allah berikan kepada setiap manusia, baik muslim atau kafir, usianya, umurnya, waktunya. Dihabiskan untuk apa jatah usianya di dunia. Manusia biasanya baru akan menyadari besarnya suatu nikmat ketika nikmat tersebut hilang dari dirinya. Manusia baru akan bisa menyadari besarnya nikmat sehat ketika diri dalam keadaan sakit. Manusia baru akan menyadari besarnya nikmat kecukupan ketika diri dalam keadaan fakir, membutuhkan, miskin. Manusia baru akan menyadari besarnya nikmat waktu luang ketika waktu di dalam keadaan sempit. Manusia baru akan menyadari besarnya masa muda, besarnya nikmat masa muda ketika diri dalam keadaan tua. Dan manusia baru akan menyadari besarnya hidup ini ketika diri sudah masuk ke alam kuburnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim berapa banyak manusia yang ingin kembali ke dunia. Mau ngapain? La'alli a'malu salihan fima tarak. Agar aku bisa beramal amal-amal soleh yang dahulu aku tinggalkan ya Allah. Membuang-buang waktu di dunia dahulunya. Lupa kepada Allah, lupa dengan syariat Allah. Tertipu dengan kehidupan dunianya yang fana, yang manis. Maka coba lihat diri kita masing-masing ibu sekalian. Apakah diri kita sudah lebih mencintai negeri akhirat ketimbang dunia? Telah mencintai negeri akhirat melebihi daripada segala-galanya di dunia ini. Telah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Telah menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, ambisi terbesar. Dan lain sebagainya. Dengan itu, insya Allah Ta'ala, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan hakiki dunia akhirat ketika dia tahu tentang masalah ini. Dan dia jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada sekitar 10 menit mungkin bisa ditanya. Kalau memang ada yang nanya, Masya Allah. Ibu Vini yang pertama kelihatan nanya, Masya Allah. Kita nggak usah mikirin orang lain. Artinya apakah itu berlaku juga misalnya pada saat waktu kita sholat ada kosong tapi ada orang tua samping kita langsung maju aja, nggak usah pikirin. Betul. Yang kedua juga satu lagi, kalau misalnya saat berwudu lagi antri sementara udah ada panggilan sholat itu juga. Betul. Itu kan ibadah bu. Betul. Walaupun dia orang tua misalnya itu antri. Kecuali mungkin orang tua tersebut tidak kuat berdiri dan lain sebagainya, itu mungkin ada maslahat dan madarat di situ. Tapi biasanya orang kalau begini-gini malas nih, itu duluan deh. Biasanya kayak orang biasa anak nih, seorang laki-laki sholat berjamaah di masjid, biasanya kalau ada sholat pertama tuh orang tunjuk-tunjukkan tuh, Pak silakan Pak, ya no. Itu salah seperti itu. Wudu tadi dan lain sebagainya itu salah, Masya Allah. Salah tentang masalah tersebut. Atau misalnya seorang laki-laki nih ingin melamar seorang akhwat yang dia tahu hati ini salihah,
Ada juga yang ingin datang juga nih, itu di Rwanda. Ini salah, bohong nih Bu. Ini salah nih. Atau sebaliknya, akhwat juga ikhwan dan lain sebagainya, diterima dan lain sebagainya. Ini salah nih, ini masalah ibadah kan? Dan lain sebagainya gitu. Tentang masalah ibadah tidak ada itsar, tapi dalam masalah muamalah luar biasa itsarnya. Lihat bagaimana disifati para sahabat Nabi SAW apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di antara sifat sahabat Nabi adalah wa yu'thiru, Allah katakan nih, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri mereka walaupun mereka butuh. Walaupun mereka butuh. Hadis yang sahih yang kita tahu, Masya Allah, ketika Rasulullah kedatangan tamu malam hari. Kata Rasulullah, apa? Siapa yang menyambut tamuku malam ini? Saya Rasul. Langsung angkat tangan tuh. Saya Rasulullah. Ketika ditanya di rumahnya, ada makanan apa wahai istriku? La yujad illa qutus sibyan. Enggak ada kecuali makanan anak-anak kita. Allah akbar. Oh, kalau gitu buat anak-anak kita main, supaya kan anak biasa begitu ya, tidur ketika main-main tidur lama-lama dalam keadaan lapar gitu. Kemudian ketika tamu ini datang mau makan, matikan pelitanya. Jadi kenapa seperti itu? Karena tuan rumahnya nggak makan. Mereka butuh ya. Allah akbar. Mereka butuh, tapi mereka mendahulukan orang lain. Ketika pagi hari, Allah Azza wa Jalla yang ada di arsy mengetahui kejadian ini. Rasulullah nggak tahu. Rasul berkata kepada orang ini, ajiballahu min sani'ikuma. Allah takjub akan perkara kalian berdua. Allahu akbar. Allah Azza wa Jalla sampai takjub akan perkara apa yang kalian lakukan berdua ini. Mendahulukan orang lain dalam perkara ini muamalah. Karena fitrah manusia biasanya pasti akan mendahului dirinya kan dalam muamalah gitu dunia. Tapi dia memberikan kepada orang lain. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Barakallahu fiikum. Mungkin? Ya. Tadi Bapak mengatakan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina dan tunduk. Ustaz, tolong dijelaskan. Maksudnya Allah Azza wa Jalla, seperti tadi saya katakan, tidak akan mati seseorang. Rasul bersabda dari Imam Al-Hadis, tidak akan mati seseorang kecuali rezekinya memang sudah habis. Kemudian ketika seorang lari dari rezekinya sebagaimana seorang lari dari kematian, pasti akan sampai kepada dirinya rezeki tersebut sebagaimana kematian pasti akan mendatanginya. Pasti akan mendatanginya. Sama seperti tadi, ketika orang yakin dengan negeri akhirat, Allah Azza wa Jalla akan datangkan itu gitu. Itu yang pertama ya. Tanpa dia, jadi tentang masalah ibadah kepada Allah, amal saleh itu yang akan membuka pintu rezeki kita gitu. Itu yang akan membuka pintu rezeki kita ketika kita dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, itu akan menjadikan rezeki, membuka pintu kita. Atau mungkin rezeki itu yang kita lihat mungkinlah tentang masalah harta sedikit, tapi Allah berikan barokah di dalamnya banyak, luar biasa. Dan ini luar biasa kenikmatan yang tiada tara, luar biasa ketika Allah berikan barokah dalam rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dan itu hebatnya Bu, ketika orang mengejar akhirat, dunianya insya Allah ikut. Tapi kalau orang ngejar dunia saja, akhiratnya nggak akan pernah dia ikut. Allah alam. Sudah? 11:30 mungkin? Sudah pada paham lihat tadi ibu, Masya Allah ini. Sudah pada cinta akhirat. Hah? Silakan. Kehidupan dunia itu permainan, terus melalaikan, terbiasa, lebih berbeda di antara kaum berlomba kekayaan dan anak keturunan. Di Islam sendiri bukannya diajarkan bahwa kita makin banyak. Betul. Sering banyak ditanyakan ini. Di sini ayat ini menunjukkan bahwa bukan berarti seseorang tidak boleh memperbanyak anak dan keturunan. Tidak, sama sekali ayat tidak menunjukkan itu. Tapi ayat ini menunjukkan hakikat dunia cuma ini gitu loh. Paham Bu? Bisa dipahami antara dua bedanya ya. Bukan, ayat ini bukan melarang nggak boleh banyak keturunan. Tidak, Rasulullah bersabda apa? Inni mukatsirun bikumul umam. Tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang subur dan juga penyayang karena aku akan bangga ketika umatku banyak nanti. Jadi di antara sunnah Rasulullah adalah memperbanyak anak. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan di sini bukan mencela orang yang banyak anak, enggak. Tapi apa? Hidupan dunia itu cuma itu biasanya. Apa? Memperbanyak anak, memperbanyak harta, permainan yang selalu kita membosankan dan lain sebagainya. Hanya itu gitu. Jadi ayat ini sama sekali tidak menunjukkan
bahwa tercelanya seseorang untuk memperbanyak anak. Sama juga tidak menunjukkan bahwa tercelanya orang mencari dunia tadi, mencari harta. Kan nggak tercela ya? Tidak pernah dalam ayat seperti itu. Tapi Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan hakikat dunia ini cuma ini nih, gitu. Makanya pikirkanlah kata Allah, gitu maksudnya. Allah a'lam bishawab. Lain Bu? Di sini dekat masjid, sini dekat ya. Silakan. Kadang-kadang kan kita suka ngerasa waktu itu berjalan cepat. 24 jam itu kayaknya nggak cukup untuk kita untuk melakukan ini gitu. Yang mana di dalamnya memang banyak urusan dunia dan ya, bisa dikatakan lebih sedikit urusan akhirat. Seperti itu. Sedangkan tadi kan ada hadis yang mengatakan bahwa apabila kita menjadi budak dunia, urusan di dunia kita kan akan dicerai-beraikan. Takutnya Ustaz, kami termasuk golongan yang seperti itu. Gimana ya caranya? Yang pertama Bu, hadis tadi mengatakan ham tadi itu. Makanya bedakan antara ham. Ham itu apa? Ambisi terbesar. Tujuan utamanya rakus tamak kepada dunia. Ini orang yang kena kepada hadis tersebut tuh. Ini yang kena kepada hadis tersebut. Tapi ketika seseorang wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasib kalian di dunia. Dia tahu nih hakikatnya di dunia cuman ini. Karena jangan lupa di dunia nih, kan anak hidup di dunia, jangan lupa gitu maksudnya. Maka insya Allah tidak kena dengan hadis tersebut. Yang kedua, jangan lupa tadi tuh niat yang salehah. Ini orang jarang lupakan nih Bu. Orang-orang sering lupakan ini, subhanallah. Menanamkan niat yang salehah dalam perkara yang mubah. Tadi saya katakan ya, mandi, makan, kemudian tidur, minum, olahraga, itu kan mubah semua ya. Kalau kita kerjakan begitu tanpa niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita meniatkan cari uang hanya mencari uang, ya didapatkan apa yang dia niatkan. Tapi kalau orang misalnya seorang suami keluar mencari nafkah dengan niat yang pertama, karena dia sebagai kepala keluarga wajib menafkahi istri dan anaknya, dapat pahala nggak Bu? Yang kedua, ketika seorang suami keluar mencari nafkah, dia hanya ingin mencari nafkah yang halal. Jadi nggak mungkin dia ambil yang haram, dapat pahala. Yang ketiga, ketika dia keluar mencari nafkah, mudah-mudahan ada lebih dan bisa anak sedekahkan. Dengan harta ini Anda bisa mengejar surganya Allah nantinya. 3. Yang keempat, mudah-mudahan ketika anak keluar dari mencari nafkah, sedekah terbaik apa? Ketika memberikan suapan kepada istri, betul? Dan lain sebagainya. Subhanallah. Hatta seorang suami mengajak jalan-jalan istri, dapat pahala besar dalamnya. Dalam hadis yang hasan, apa kata Rasulullah SAW? Menyenangkan, sahih. Ketika aku, kata Rasulullah, berjalan bersama saudaraku untuk menyelesaikan urusannya nih, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Bayangkan, itu seorang muslim, apalagi sebagai istri yang lebih kita wajib lagi kan? Jalan-jalan Bu, dapat pahala besar. Karena apa? Niat yang salehah. Tapi saya katakan tadi Bu, nggak semua perbuatan kita bisa tanamkan niat yang saleh. Kalau nonton gosip nggak mungkin bisa ada niat yang saleh di dalamnya Bu. Biasanya ada aja tuh ibu jawabnya. Oh Ustaz, kalau ntar ketemu teman, jadi ada bahan obrolan, jadi silaturahmi. Ada aja, subhanallahilazim. Nggak nyambung ini. Nggak nyambung, subhanallahilazim. Jadi Allah itu bisa jawab. Mungkin sudah mendekati waktu zuhur kali ya. Allah alam besar, mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat bagi diri saya dan ibu-ibu sekalian. Dan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa membesarkan negeri akhirat, mengecilkan dunia, menghinakan dunia, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba negeri akhirat, bukan menjadi budak-budak dunia. Yang dengan itu mudah-mudahan Allah bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla sebagaimana kumpulkan kita di sini, Allah juga kumpulkan kita nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab, berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin rabbal alamin. Kita dulu kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.